Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak dosen, kami izin untuk mempresentasikan tentang tantangan dan solusi penanganan konten ilegal di era digital. Tantangan dan solusi penanganan konten ilegal dan digital. Kemajuan teknologi digital dan akses internet yang luas telah mengubah kehidupan modern secara signifikan, namun juga memfasilitasi penyebaran kejahatan siber, khususnya untuk konten ilegal. Konten ilegal mencakup materi yang melanggar hukum, norma sosial, dan norma moral. Sifat internet terbuka, cepat, dan anonim memungkinkan pelaku menyebarkan konten berbahaya dengan mudah, seringkali memanfaatkan celah regulasi dan rendahnya integritas digital publik. Kerangka hukum French Cyber Law. Cyber Law untuk mengatur aktivitas digital dan menangani pelanggaran hukum di dunia maya. Cyber Law menjadi landasan penting dalam menghadapi kejahatan siber, khususnya penyebaran konten ilegal. Penerapannya menerapkan dasar hukum bagi aparat penegak hukum yang menindak tegas pelaku dan melindungi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, perkembangan teknologi yang cepat menuntut penyesuaian regulasi berkala. Penegakan hukum saja itu tidak cukup. Edukasi dan sosial tentang risiko konten ilegal serta etika digital juga harus diperlukan. Kajian literatur, memahami konten ilegal. Definisi cybercrime, perilaku ilegal yang dilakukan pelaku dengan mengandalkan jaringan cyber sebagai media kejahatan, seringkali melalui perangkat komputer yang terhubung internet, memungkinkan kejahatan lintas negara. Definisi cybercrime, seperangkat peraturan hukum yang mengatur aktivitas digital termasuk pelanggaran hukum di dunia maya menjadi dasar penindakan konten ilegal. Di Indonesia, payung hukum untuk konten ilegal meliputi Undang-Undang IT nomor 11 tahun 2008, diperbaharui Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang pornografi, Undang-Undang nomor 44 tahun 2008, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Nah, di sini ada metodologi penelitian yang dimana itu penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggali fenomena cybercrime dan penerapan cyber law dalam konteks penyebaran konten ilegal. Pendekatan ini dipilih karena memahami dinamika sosial dan hukum yang sangat kompleks. Pengumpulan data. Nah, di sini tuh pengumpulan data diperoleh melalui studi pustaka, menganalisa sumber hukum atau UU ITE dan turunannya, literatur akademik, artikel jurnal, buku, serta studi kasus nyata. Nah, untuk analisis datanya sendiri di sini tuh ada data analisis secara deskriptif dan kualitatif menggunakan pendekatan yuridis normatif, meninjau isi peraturan perundang-undangan dan mengkaitkan dengan kejahatan ilegal. Lalu di sini ada pembahasan motif dan penyebaran konten ilegal, yang dimana itu biasanya motif pelaku mencari keuntungan finansial. Lalu pornografi, penipuan, alasan psikologis itu biasanya itu perhatian eksistensi atau dendam bisa jadi, atau ideologi dalam, atau juga politik, propaganda atau ujaran kebencian. Lalu penyebab kompleksnya itu biasanya teknologi canggih dan akses internet tuh mudah di zaman sekarang ya. Sifat internet yang anonim, rendahnya literasi digital masyarakat, celah regulasi serta penegakan hukum yang kurang maksimal. Selanjutnya ada solusi penanggulangan komprehensif. Yang pertama ada penguatan regulasi hukum, pembaruan UU ITE dan penegakan hukum yang tegas untuk efek jera dan pencegahan. Yang kedua ada peningkatan literasi digital, edukasi tentang penggunaan internet aman, etika digital dan bahaya konten ilegal sejak dini. Peningkatan kapasitas penegak hukum,
dukungan teknologi seperti deteksi otomatis, forensik digital, dan kerjasama antar lembaga serta internasional. Yang terakhir ada peran aktif swasta dan masyarakat. Platform digital bertanggung jawab memantau dan menghapus konten ilegal. Masyarakat aktif melaporkan dan berpartisipasi dalam kampanye kesadaran. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Kemajuan teknologi digital membawa dampak positif dan negatif, termasuk penyebaran konten ilegal dengan berbagai motif. Faktor penyebabnya kompleks, mulai dari sifat internet yang anonim hingga rendahnya literasi digital dan kelemahan regulasi. Dampak negatif konten ilegal sangat luas, mencakup kerugian psikologis, sosial, hingga gangguan stabilitas nasional. Oleh karena itu, penanggulangan harus terpadu melalui penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, pengembangan teknologi, dan kerjasama multisektor. Yang pertama ada pembaruan regulasi dan penegakan hukum. Pemerintah harus terus memperbarui regulasi dan menegak hukum secara tegas. Yang kedua ada edukasi digital. Lembaga pendidikan dan keluarga meningkatkan pengetahuan digital anak-anak tentang bahaya konten ilegal. Yang ketiga ada peningkatan sumber daya penegak hukum. Peningkatan teknologi forensik digital dan sistem deteksi otomatis serta penguatan kerjasama internasional. Yang terakhir ada tanggung jawab sektor swasta. Platform digital harus aktif memantau, mengontrol, dan menghapus konten ilegal dengan cepat. Demikianlah hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Dan sebagai penutup, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen mata kuliah Etika Pendidikan, Teknik Informasi, dan Komputer yang telah memberikan bimbingan dan materi dari pertemuan awal hingga pertemuan terakhir ini. Jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, kami minta maaf. Dan kami ucapkan terima kasih. Sekian.